Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini masih materi tentang listrik statis. Kita khusus akan membahas tentang kelistrikan pada sel saraf manusia. Kita tahu bahwa sel saraf merupakan bagian tubuh kita yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera kita. Kita memiliki 5 indera, yaitu yang pertama adalah mata sebagai indera penglihatan, kemudian hidung sebagai indera penciuman, telinga sebagai indera pendengar, kulit sebagai indera peraba, lidah sebagai indera pengecap rasa. Di mana kelima alat indera ini merupakan penghubung antara tubuh kita dengan dunia luar. Yang fungsinya dari kelima indera ini nanti akan menyampaikan rangsangan ke dalam tubuh kita sampai ke otak, di mana nanti otak akan berikan tanggapan dari rangsangan yang diterimanya. Rangsangan yang disampaikan dari kelima indera kita ini disampaikan dalam bentuk impuls, di mana impuls ini akan disampaikan sampai ke otak kita itu melalui sel-sel saraf. Kita tahu tubuh kita terdiri dari banyak sekali sel-sel saraf yang sambung menyambung sampai membentuk satu kesatuan yang nantinya fungsinya adalah untuk menyampaikan setiap rangsangan dan tanggapan di dalam tubuh kita. Sistem saraf sendiri dalam tubuh kita terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat yang letaknya di tengah yaitu otak dan sumsum tulang belakang, kemudian sistem saraf tepi yaitu yang terdiri dari 12 pasang saraf kranial. Kranial itu yang keluar dari otak kita, jadi dari otak kita menuju ke bagian kepala kanan dan kiri. Kemudian 31 pasang saraf spinal. Saraf spinal itu yang keluar dari sumsum tulang belakang ya menuju ke bagian tubuh kanan dan tubuh kiri. Jadi cabang-cabangnya inilah bentuknya, jumlahnya ada 31 pasang yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf terdiri dari bagian yang terkecil adalah sel saraf atau neuron. Kita lihat bagian-bagian dari satu sel saraf. Satu sel saraf terdiri atas tiga bagian besar yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Ini dendrit. Kemudian ini adalah badan sel, di mana di dalam badan sel itu terdapat inti sel yang mengatur kegiatan sel. Dan ini adalah akson. Nah, ini yang panjang ini akson, sampai bagian ujungnya ini adalah sinapsis yang nanti berhubungan dengan sel saraf lain. Kemudian ada bagian akson yang tertutup oleh selubung atau lapisan tipis. Nah, ini disebut dengan selubung mielin yang menutupinya. Dan ada bagian-bagian di tengah-tengahnya, sela-selanya yang tidak tertutup oleh selubung mielin, itu disebut dengan nodus Ranvier. Sel saraf sendiri ada tiga macam, yaitu saraf sensorik, saraf penghubung, dan saraf motorik. Saraf sensorik berarti yang menerima sensor, yang menerima rangsangan pertama kali. Itulah saraf sensorik. Jadi kalau ini digambarkan, misalkan inderanya adalah kulit sebagai indera peraba. Kalau kulit merasakan panas, misalkan dari api ataupun dari misalkan air, misalkan yang sedang kita dipegang kemudian terasa oleh kulit itu panas, nah rangsangan panas itu akan dibawa oleh saraf sensorik dari alat indera dari kulit menuju ke saraf penghubung. Nah, saraf penghubung yang di tengah-tengah ini berarti dia fungsinya adalah menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari saraf sensorik menuju ke saraf motorik. Kemudian yang ketiga adalah saraf motorik. Ini saraf motorik. Saraf motorik berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari saraf penghubung menuju ke otot atau ke organ tubuh. Ya, saraf penghubung sendiri ini adanya di bagian saraf pusat, yaitu di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah perbedaan antara saraf sensorik, penghubung, dan motorik. Ya, bisa kalian lihat di sini fungsinya mulai dari ukuran dendritnya, dari ukuran neurit atau aksonnya, dari fungsi dendritnya dan fungsi aksonnya. Ya, jadi ini gambarnya tadi. Ini adalah dendrit, kemudian ini adalah aksonnya, ini adalah badan sel untuk saraf sensorik, ini adalah saraf penghubung. Kalau saraf penghubung dia bagian dendrit dan bagian aksonnya sama-sama pendek ya.
Untuk saraf motorik sendiri dendritnya yang pendek, aksonnya yang panjang. Ya, jadi bentuknya memang berbeda untuk saraf sensorik, motorik, dan ini penghubung. Semua aktivitas manusia dikendalikan oleh otak dan diaktifkan dengan sinyal listrik. Tapi jangan bayangkan bahwa sinyal listrik itu seperti halnya listrik di rumah kita yang mengalir di kabel listrik ya. Bukan seperti itu. Rangsangan dalam bentuk impuls diteruskan oleh sel-sel saraf. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh. Jadi kalau kita bicara kelistrikan pada sel saraf, itu berhubungan dengan komposisi ion yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di bagian luar dan di bagian dalam sel saraf kita. Nah, sekarang bagaimana sel saraf menghantarkan impuls? Kita lihat di sini, ini kita ambil satu sel saraf atau satu neuron, kemudian kita ambil satu bagian saja diperbesar, dan kita lihat bagian dalamnya. Ternyata, bagian luar membran sel dilingkupi oleh muatan positif, yaitu Na+, jadi ion Na atau ion natrium di bagian luar yang bermuatan positif, ini di bagian luar sel. Kemudian bagian dalamnya dilingkupi oleh muatan negatif, ion klor. Ya, klor itu Cl-. Jadi di sini bagian klor Cl-. Walaupun di sini ada ion positif juga, tetapi jumlah ion negatifnya lebih banyak. Sehingga muatan yang ada di bagian luar dan di bagian dalam ini tidak dapat tarik-menarik. Sehingga bagian luar ini lebih bermuatan positif, sedangkan di bagian dalam ini lebih bermuatan negatif. Tapi harus diingat bahwa muatan yang ada di bagian luar dan ada di bagian dalam ini tidak dapat tarik-menarik walaupun ada positif negatif ya. Tidak dapat tarik-menarik karena dibatasi oleh ada membran sel di sini. Nah, ini lapisan yang menutupi bagian luar ya. Pada sel saraf yang membatasi antara bagian luar sel dengan di bagian dalam sel ini adalah membran sel. Jadi karena adanya membran ini, maka ion positif dan negatif ini tidak dapat saling tarik-menarik. Nah, uniknya tarik-menarik ini justru hanya dapat terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Nanti kita lihat apa sih neurotransmitter itu. Ya, sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion terjadi karena adanya rangsangan yang dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Jadi gini, ketika adanya rangsangan, misalkan di sini dendrit. Dendrit menerima rangsangan. Nah, di sini di bagian mulai dari dendrit, badan sel sampai ke bagian akson itu kan sama ya, masih sel saraf juga. Ketika adanya rangsangan itu ternyata nanti akan mengaktifkan pompa ion. Pompa ion tuh gini, di membran sel ini nanti ada protein-protein yang dapat membuka. Jadi ketika terbuka berarti ion positif dari luar bisa masuk dan ion negatif dari dalam bisa keluar. Nah, itu hanya dapat terjadi ketika adanya rangsangan yang menjalar di sel saraf kita. Jadi ketika ada rangsangan masuk di situ, maka ini membran sel akan ada bagian-bagian yang terbuka, dan ketika bagian itu terbukalah, maka terjadilah pertukaran ion. Ion positifnya masuk, ion negatifnya keluar. Ion positif masuk, ion negatifnya keluar. Terus seperti itu. Itulah yang menyebabkan impuls itu terus bergerak pada sel saraf kita. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ini antara ujung satu sel saraf ketemu dengan sel saraf lainnya. Ya. Nomor 1, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Nah, ketika di sini terjadi adanya rangsangan diteruskan dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Nah, pada saat itu maka adanya rangsangan atau neurotransmitter ini akan mengakibatkan ion Na masuk ke dalam sel saraf. Ya. Nah, berikutnya, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Jadi ketika
ion Na plusnya masuk, ion klor keluar, positif masuk, negatif keluar, terus seperti itu terjadi, maka rangsangan akan terus bergerak dan sampai ke bagian ujung akhir dari sel saraf tersebut. Yang ketiga, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel saraf tujuan. Nah, setelah sampai di bagian ujung, maka ini akan nyambung lagi ke sel saraf berikutnya atau nyambung ke bagian organ yang dituju. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa jalannya impuls ini terjadi karena adanya pertukaran-pertukaran ion positif dan negatif yang ada di sepanjang sel saraf ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa impuls listrik dapat mengalir di dalam sel saraf karena adanya potensial aksi. Apa sih potensial aksi? Potensial aksi yaitu aliran ion positif dan negatif pada membran sel saraf. Ya, jadi adanya aliran ion positif dan negatif tadi yang saling bertukar tempat, yang saling bergerak ketika adanya rangsangan, itulah yang menyebabkan adanya impuls listrik yang mengalir dalam sel saraf. Proses penjalanan impuls tidak hanya terjadi pada saat sel saraf menerima rangsangan, tapi juga pada saat kita berpikir, khususnya sel saraf yang ada di otak. Ya, jadi penjalanan impuls itu pada sel saraf, terutama yang di otak itu, tidak hanya terjadi pada saat ada rangsangan, tapi ketika kita banyak menggunakan otak kita, ketika kita berpikir, maka saat itu juga banyak impuls-impuls yang mengalir pada sel saraf kita, terutama yang ada di bagian otak ya. Semakin banyak kita berpikir, impuls listrik yang mengalir juga semakin banyak. Semakin sering sel saraf dipakai, semakin lancar jalannya impuls pada sel saraf. Dan semakin banyak sinapsis yang terbentuk. Jadi ibaratnya kalau kita melewati satu jalan, ketika kita sudah sering atau beberapa kali melewati jalan itu, sudah sering digunakan, maka kita ibaratnya lebih hafal jalan tersebut. Jadi lebih lancar perjalanannya dibandingkan ketika kita baru melewati jalan itu. Maka kita biasanya lebih tersendat. Jadi seperti itu pula sel saraf kita. Semakin kita lebih sering menggunakan untuk berpikir, ketika kamu belajar secara kontinu, secara berteratur, misalkan sehari 1 jam saja kamu belajar misalkan. Kemudian tapi itu kontinu terus setiap hari, nah itu akan membiasakan impuls listrik itu mengalir dalam sel saraf kita. Dan itu akan menyebabkan semakin lancar jalannya impuls sel saraf itu, berarti akan semakin banyak sinapsis, sambungan-sambungan antara sel saraf satu dengan yang sel saraf yang lainnya menjadi lebih gampang ya. Jadi ketika kamu berpikir itu ibaratnya kalau bahasa kita koneknya lebih cepat dibandingkan yang nggak pernah dipakai otaknya untuk berpikir. Nah seperti itu. Ya jadi silakan belajar dengan lebih teratur, dengan lebih sering, lebih diasah lagi otaknya, lebih diasah lagi sel saraf kita supaya jalannya rangsangan supaya lebih cepat dan lebih lancar. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga membantu dan bisa menambah pengetahuan kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.